Kami menamakan laga ini laga cadas karena ini merupakan laga yang begitu keras bagi Indonesia. Ini merupakan kesempatan terakhir bagi Indonesia untuk bisa mendapatkan tiket menuju final. Dan juga seperti yang sudah sempat saya disampaikan di awal tadi, berhadapan dengan Vietnam bukan hal yang mudah bagi Indonesia karena memang terakhir kali Indonesia meraih kemenangan atas Vietnam 2016 dan 5 pertemuan terakhir kali ini Indonesia belum pernah meraih kemenangan atau belum bisa mengalahkan Vietnam. 3 hasil imbang, 2 kali tersandung kekalahan saat berhadapan dengan Vietnam. Bagaimana dengan pertemuan kali ini? Apalagi sudah sempat saya bahas lebih lanjut pada perbincangan di hari Minggu kemarin. Ada cywar, ada konflik pribadi tersendiri yang menjadi bumbu pemanas pertandingan kali ini antara Park Hang-seo, pelatih timnas Vietnam, dengan pelatih kita atau pelatih timnas Indonesia yaitu Shin Tae-yong. Karena dua-duanya merupakan dua sosok yang besar dari negara yang sama, Korea Selatan. Untuk bisa membahas mengenai peluang Indonesia, mampukah Indonesia menuju ke partai final Piala AFF 2022, sudah hadir di samping saya untuk bisa memberikan pandangannya pengamat sepak bola Bung Hadimen Koto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Putri. Selamat malam Bung Hadimen. Selamat malam. Baik, selain Bung Hadimen juga akan memberikan informasi terbaru bagaimana kondisi timnas di sana, yaitu adalah Sekjen PSSI Pak Yunus Nusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Yunus Nusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola, selamat malam. Selamat malam. Dan juga ini merupakan mantan kiper timnas kita yang juga sudah berulang kali tampil di ajang Piala AFF, membela timnas kita sekarang juga ada di belakang para timnas muda atau para pemain muda timnas belia, yaitu Bang Haris Maulana, tapi mungkin karena saya lebih suka panggil dengan nama lamanya Bang Markus saja saya panggil. Bang Markus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Markus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri, Bung Hadimen, semalam, Pak Sekjen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Baik, pertama mungkin saya ingin sekali mendengar bagaimana kabar terbaru dari timnas kita, bagaimana persiapannya Pak Yunus Nusi. Karena terakhir informasi yang saya dengar adalah banyak dikeluhkan oleh para pemain timnas kita ini mengenai kondisi lapangan dari Stadion Midin. Betulkah seperti itu? Ya, terima kasih Mbak. Benar bahwa lapangan yang akan digunakan oleh dua tim pada malam hari ini jauh lebih baik dibanding dengan Stadion GBK kita. Dan Indra Sapri udah ngirim gambar ke kita, memang lapangannya kurang begitu bagus. Tapi ini juga kita harapkan tidak menjadi alasan dan kendala bagi timnas kita untuk harus memenangkan pertandingan malam ini atau minimal draw seri 1-1 atau seri 2-2. Mudah-mudahan mohon doa restunya, semoga anak-anak bisa mampu untuk mengatasi Vietnam pada hari ini. Kondisi lapangannya seperti apa sebenarnya detailnya Pak Yunus Nusi? Karena yang kami baca, yang diedarkan di media hanya ada keluhan, banyak keluhan termasuk Mark Klok mengeluhkan mengenai hal ini. Mungkin bisa digambarkan apa yang menjadi kendala kondisi rumputnya pada lapangan Midin ini? Iya, pertama rumputnya, kemudian kita lihat juga ada sedikit bolong-bolong. Kalau komunikasi saya dengan direktur teknik, ada beberapa yang kurang begitu padat rumputnya. Dan kita tahu bersama juga, lihat sendiri tribunnya juga kurang begitu bagus. Kita juga belum tahu apa maksudnya dari Vietnam untuk memberikan lapangan yang seperti ini kepada anak-anak atau pada pertandingan pada malam hari ini. Yang pasti baik itu rumput maupun secara keseluruhan lapangan sangat jauh dibanding dengan Stadion Utama Gelora Bung Karno yang 3 hari yang lalu dipakai oleh anak-anak dengan Vietnam. Dan kita juga berharap anak-anak timnas kita bisa beradaptasi dalam 1-2 hari sampai dengan tadi malam. Dan mudah-mudahan mereka tidak jadi alasan untuk rumput yang kurang baik ini. Ya. Nah, soal adaptasi ini juga penting, juga menarik Pak Yunus Nusi, karena awalnya rencananya adalah timnas kita supaya bisa beradaptasi lebih mudah, kemudian menggunakan pesawat charteran agar bisa sampai di Vietnam lebih awal, begitu sehingga bisa menjajal lapangan, bisa berlatih, bisa aklimatisasi suhu juga. Tapi ternyata kabarnya karena pesawat charteran ini lama berangkatnya sehingga telat juga sampai di Hanoi, sehingga kemudian tidak bisa untuk bisa melakukan latihan. Tapi bagaimana? Apakah ini mempengaruhi soal adaptasi? Tidak juga, PSSI memberikan fasilitas yang terbaik untuk anak-anak timnas. Pesawatnya malah duluan nyampe dibanding tim Vietnam yang memakai Vietnam Airlines. Dan pesawat kita malah yang duluan dibanding juga dengan tim Vietnam tadi. Kemudian
fasilitas hotel yang disarankan oleh AFF, kita memilih yang terbaik, kita memilih yang dekat dengan stadion, dan sebagian besar anak-anak sudah pernah main di lapangan ini. Asnawi, Sadil, pada SEA Games yang lalu saya juga hadir ketika itu, dan kami yakin mereka pemain bola profesional mampu untuk beradaptasi di suasana seperti ini, dan bagi kami mudah-mudahan ini tidak menjadi kendala khusus bagi anak-anak untuk bisa menahan atau memenangkan pertandingan pada malam hari ini. Yang jelas PSSI memberikan pelayanan dan fasilitas yang mohon maaf begitu baik dibanding dengan tim atau negara lain dalam AFF ini. Ketua Umum dan PSSI memberikan prioritas-prioritas yang apa yang diinginkan oleh Sintayong kita penuhi semampunya, dan kemarin bayangin aja berapa kali kita charter pesawat, dan kemudian juga hotel yang kita ambil adalah hotel yang tidak disiapkan oleh AFF. Kita cari sendiri hotel yang dekat dengan stadion dan hotel yang terbaik. Begitu juga makanan, ada Indra Sapri di sana, ada Pak Henry, ada Pak Sumardi yang memang kita tugaskan untuk melayani anak-anak. Baik, Bang Markus, terkait tadi apa yang sudah sempat saya tanyakan dengan Pak Yunus Nusi yang juga dikeluhkan oleh para pemain timnas kita mengenai kondisi lapangan, kondisi rumput terutama. Ini kabarnya bisa jadi untuk bisa mengganggu permainan karena dengan kondisi rumput seperti ini atau kondisi lapangan seperti ini tidak cocok untuk bermain cepat. Bagaimana kemudian pandangan dari Bang Markus soal ini? Ya, Mbak Putri. Terkait masalah lapangan, kalau saya lihat ya, timnas ini kan sekarang yang diarsiteki oleh Coach ST kan sering selalu melakukan para pemain itu passing. Kalau misalnya akhirnya nanti lapangan jelek, pasti itu sangat mempengaruhi dari para pemain timnas yang mungkin mereka dengan passingnya mungkin agak kesulitan atau kerepotan. Yang saya takutkan dengan rusaknya nanti, kalau misalkan memang benar-benar rusak di lapangan itu, saya takutnya pemain timnas itu bisa bermain dengan bola-bola long ball. Kalau seperti itu yang terjadi, apa yang kekhawatiran atau yang ditakutkan oleh Bang Markus? Ya, ini sedikit salah ya, biasanya Coach STY tidak pernah melakukan bola-bola long ball, dan ini sangat benar-benar sangat matematika sekali nih, sulit ditebak ini apakah Coach STY harus memainkan bola long ball atau enggak. Tapi Coach STY kan tidak pernah memainkan bola-bola long ball. Ini memang benar-benar pekerjaan PR yang benar-benar Coach STY harus bekerja keras. Kalau memang lapangan di stadion di sana memang sangat rusak. Baik, kondisi lapangan mempengaruhi aliran bola begitu ya, Bang Markus ya? Ya, pasti. Baik, Bung Hardiman, Ya. tadi kita sudah bahas di awal kira-kira apa yang menjadi kendala bagi Coach Sintayong. Ya. Ini merupakan adu taktik atau adu strategi, Ya. termasuk juga upayanya untuk bisa membuktikan diri apa yang dikatakannya pada saat konferensi pers bahwa Indonesia sudah selevel dari Vietnam. Tapi terlepas dari itu, kita berbicara mengenai ajangnya terlebih dahulu, Piala AFF. Ya. Belum pernah loh Indonesia ini menjuarai Piala AFF. Betul. 6 kali masuk final, sehingga begitu inginnya untuk bisa menjadi yang terhebat di Asia Tenggara ini, Ya. Bung Hardiman. Piala AFF sudah 14 kali dalam interval 26 tahun tanpa gelar buat Indonesia. Dan ini adalah saat yang paling tepat untuk bisa merebut mahkota juara di tangan Sintayong. Tapi langkah kita untuk menjadi finalis ke-7 dalam catatan sejarah Indonesia masih ditunggu sebentar lagi. Ya. Kita akan menghadapi Vietnam dalam semifinal di leg kedua sebentar lagi. Dan apakah Indonesia bisa mencapai final? Ini adalah pertanyaan menarik. Banyak orang menantikan apakah Indonesia dapat menempatkan diri sebagai finalis yang ke-7 kalinya. Menarik. Dan saya melihat memang Sintayong dalam laga kedua ini dari starter yang diturunkan sebentar lagi ada perubahan yang signifikan. Baik. Dari komparasi dengan semifinal leg pertama tidak ada nama Sadil Ramdhani. Betul. Sekarang Sadil muncul sebagai starter. Tapi untuk nama-nama lain itu ada dalam starter. Nadio di bawah Mistar, 3 central defense, ya, ada Jordi, ada Farudin Arianto dan juga ada Rizky Ridho. 2 back sayap, Pratama Aran dan juga Asnawi Mangku Alam.
dua back yang sangat agresif. Di tengah ada dua nama yang menjadi sentral kekuatan kita di lini kedua. Ada Marcelino dan juga ada Mark Klok. Di dua flank kiri dan kanan ada Sadil dan Sayuri. Di depan ada Dendi Sulistiawan. Ini adalah formasi yang sangat agresif. Oke. Saya melihat Sintayong memang harus memaksimalkan laga kedua ini. Saya juga mencatat bagaimana keinginan Sintayong agar Indonesia mencapai final hanya dengan 90 menit. Betul, targetnya. Tanpa extra time, tanpa penalti shootout. Pertanyaannya, apakah dengan kondisi lapangan yang tidak begitu bagus, Ya. Indonesia bisa mendapatkan hasil yang optimal? Belum lagi kekhawatiran soal apa? Hujan. Oke. Hujan. Karena kemarin Vietnam di Hanoi, ibu kota Vietnam, di Midin Stadium itu diguyur oleh hujan yang sangat deras. Sangat berpengaruh hujan deras ini. Pengaruh. Bung Hardiman. Kalau kondisi lapangan jelek, bumpy di sana sini, berlobang di sana sini, itu alur bola tidak begitu bagus. Nah, ini juga menjadi satu pertanyaan penting. Saya nggak tahu bagaimana situasi sekarang soal cuaca di Hanoi, tapi kita berharap hujan tidak turun. Baik. Kalau tidak turun ya, saya pikir anak-anak akan bisa bermain dengan optimal. Oke. Kita tunggu. Kita akan tunggu. Termasuk nanti mungkin Pak Yunus Nusi bisa berikan kabar bagaimana dengan cuaca terbaru. Apakah mendapatkan informasi dari rekan-rekan yang ada di Vietnam. Dan juga Pak Yunus Nusi mungkin bisa bercerita suntikan semangat seperti apa. Atau pesan seperti apa yang disampaikan oleh Coach Sintayong kepada para pasukannya nih. Saat melakukan meeting. Karena biasanya pasti ada briefing atau ada meeting malam sebelum hari H. Nanti mungkin Pak Yunus Nusi bisa berbagi cerita dengan kita. Kami akan segera kembali saat lagi.